Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba jelaskan materi PKWU Budidaya kelas 11, di mana materinya tentang rencana budidaya tanaman pangan, yaitu oleh saya sendiri ya, Asep Riki Andriana SPD. Baik, yang pertama itu materi tentang budidaya. Apa itu budidaya? Merupakan salah satu upaya untuk memelihara atau melestarikan sumber daya hayati supaya mendapatkan hasil yang lebih banyak. Kegiatan budidaya dapat dilakukan dalam berbagai sektor seperti sektor peternakan, pertanian, hingga perkebunan. Selanjutnya di sini saya siapkan tabel jenis tanaman pangan. Tabelnya seperti ini ya, ada nomor, kelompok, contoh, dan deskripsi. Yang pertama, kelompok serealia. Contohnya di sini ada gambar ya. Apa itu serealia? Merupakan jenis tanaman rumput-rumputan yang bijinya bisa dimakan. Misalnya padi, jagung, gandum, dan sorghum. Yang kedua, kelompok kacang-kacangan. Nih gambarnya. Merupakan biji yang berukuran relatif lebih besar dibandingkan dengan serealia dan digunakan untuk bahan pangan, misalnya kacang tanah, kedelai, mede, kacang hijau. Kemudian kelompok sayur-sayuran. Ini contohnya merupakan bahan pangan nabati yang biasanya mengandung kadar air yang tinggi yang dapat dikonsumsi setelah dimasak atau diolah dengan teknik tertentu atau dalam keadaan segar, misalnya tomat, kangkung, bayam. Yang keempat, kelompok umbi-umbian. Ini namanya merupakan bahan nabati berasal dalam tanah yang memiliki kandungan karbohidrat, misalnya ubi jalar, singkong, talas, dan lain-lain. Yang kelima, kelompok buah-buahan. Ini namanya, contohnya setiap bagian tumbuhan di permukaan tanah yang tumbuh membesar dan biasanya berdaging atau banyak mengandung air, contohnya mangga, alpukat, jambu, dan lain-lain. Selanjutnya kita bahas tentang proses budidaya tanaman pangan. Nah ini ya gambarnya. Pada proses budidaya tanaman pangan diawali dengan proses pembibitan, pengolahan lahan, penanaman, pengairan, pemberian pupuk, pengendalian hama, serta panen dan pasca panen. Kita mulai dari proses pembibitan. Ya, merupakan proses untuk menumbuhkan dan mengembangkan benih atau dicambah menjadi bibit yang siap untuk ditanam. Dalam penentuan bibit harus mencari bibit yang unggul. Carilah bibit berasal dari tanaman yang kualitas baik atau membeli dari toko yang terpercaya. Yang kedua, pengolahan lahan. Contohnya ya, sebelum pada pengolahan lahan, tentukan terlebih dahulu. Yang pertama, lahan yang akan digunakan, apakah tergolong subur atau tidak. Yang kedua, mempersiapkan peralatan yang digunakan, misalnya cangkul, arit, bajak, garuk, traktor, dan lain-lain. Dan yang ketiga, atur jarak tanaman. Selanjutnya, proses penanaman. Cara penanaman yang baik. Yang pertama, tentukan jenis tanaman yang akan ditanam. Yang kedua, tentukan lokasi penanaman. Yang ketiga, jangan menanam di tempat yang basah. Yang keempat, mulailah gali tanah. Dan yang kelima, isi lubang dengan tanah. Selanjutnya, proses pengairan. Lihat gambarnya ya. Cara pengairan yang baik. Pahami cara pengairan yang tepat. Pengairan perlu dilakukan penanganan secara tepat, yakni kapan tanaman membutuhkan air dan kapan tanaman tidak membutuhkan air, serta berapa volume air yang dibutuhkan oleh tanaman. Pengairan yang tepat sudah harus dilakukan dari tanaman masih muda. Hal ini bertujuan untuk mendorong perkembangan akar lebih banyak dan merangsang pertumbuhan batang dan tajuk menjadi lebih baik.
Selain mendorong pertumbuhan tanaman, air juga berfungsi menjaga tanaman agar tetap hidup. Selanjutnya, pemberian pupuk. Pemberian pupuk yang baik. Pertama, pemberian pupuk menggunakan pupuk kompos atau kandang. Merupakan pupuk yang berasal dari sisa makhluk hidup yang telah mati atau yang berasal dari kotoran makhluk hidup. Kedua, pemberian pupuk secara sintesis. Merupakan pupuk yang berasal dari pembuatan secara kimiawi dan diproduksi secara banyak oleh pabrik. Pupuk sintesis ada yang berbentuk padat, ada juga berbentuk cair. Terus pengendalian hama. Pengendalian hama tanaman. Pertama, pengendalian secara mekanis.